Pak Swapetoawan sudah menjelaskan tentang ular kobra dan ular rhodostoma. Nah, ini yang di depan kita ini, mohon maaf ya, jangan ditiru. Ini hanya dilakukan oleh ahlinya aja. Jadi ini adalah salah satu ular pembunuh juga yang ada di sekitar kita. Yang seringkali korbannya adalah bapak-bapak petani yang sering di sawah. Karena ular ini hidupnya di areal pesawahan dan areal ladang yang lembab. Jadi dia semi akuatik atau semi perairan. Nah, ini yang disebut ular welang. Berbeda dengan ular weling ya. Nah, ular ini bisanya mematikan. Jadi hati-hati kalau ketemu ular ini. Lebih baik diam karena ular ini seringkali keluar di malam hari. Jadi dia mencari masanya dimakan di malam hari. Makanannya adalah ular-ular yang lebih kecil, belut. Jadi makanya seringkali petani-petani kita yang mau ngelep atau ngairi sawah itu akhirnya kepergok ular ini dan tergigit. Secara tidak sengaja terinjak dan tergigit. Nah, terus banyak ada yang mitos bahwa ada orang-orang yang dikejar-kejar ular. Nah, tersangkanya biasanya ular ini, ular welang atau ular weling, karena ular itu penglihatannya dia kabur dan semi buta. Jadi dia sangat tertarik dengan cahaya. Makanya pada saat orang itu membawa lentera atau senter, ada cahaya, ular ini tertarik dan dia mendekat. Nah, orang kampung pada saat dia melihat ular itu mendekat, dia lari karena takut. Ularnya melihat cahayanya menjauh, dia ngejar cahayanya, sehingga orang berasumsi, wah, aku dikejar-kejar ular. Padahal ularnya bodoh amat dengan orangnya. Tapi dia tertarik dengan cahaya yang dibawa. Kalau orang tersebut istilahnya cahayanya ditaruh atau lenteranya ditaruh, dia diam agak menjauh, dia bisa nonton ular itu memandang kagum cahaya lentera atau cahaya lampu. Cuma karena sudah dibawa takut, dia lari, ularnya juga ngejar cahaya. Wah, aku dikejar-kejar ular. Nah, itu jawaban dari seringkali ada orang yang dikejar ular. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 ekor ular ya. Ini adalah ular belang. Tiga-tiganya belang. Ini adalah ular belang yang asli atau Bungarus fasciatus, ular welang yang mematikan. Terus ini adalah cicit perak atau Boiga dendrophylla. Dan yang satu adalah ular cicit emas atau Boiga dendrophylla juga. Nah, bedanya, saya mau bertanya, boleh nggak? Persamaan ular ini dengan pinjol apa om? Sama lidah-lidah orang. persamaannya sama-sama ngejar orang. Cuma beda asumsi. Kalau perbedaannya jelas banget. Sebenarnya ular-ular itu ngejar-ngejar cahayanya. Kalau pinjol ngejar-ngejar orangnya, ngejar-ngejar utangnya. Jadi ya, lanjut sedikit intermezzo. Ular-ular ini dia hidup di semi akuatik atau setengah perairan. Dia di sawah, di kebun-kebun yang ada perairannya, dan dia di bawah terestrial. Sedangkan ular ini dua-duanya Boiga dendrophylla ini hidup di pohon. Jadi dia hidup di pohon. Jadi atau arboreal ya. Nah, jadi jarang sekali kita nemuin ular cincin emas itu ada di bawah.
atau di Ya daratan. orang ketinggalan sampai Dan tanggal jarang sekali 28 kita kok melihat tim murid ular-ular sama guru. itu ada di pohon. Paling tinggi juga dia cuma ada di perdu di sekitar Oh, perairan. Bundi itu enggak Karena dia lagi ketinggalan. cari angin. Oh, minta Atau penjelasan habis aja. Ini makan. kan Gaya-gaya. Nah, cincin emas pun jarang sekali dia ada di darat, turun dari pohon. Karena dia makannya adalah burung-burung kecil, tikus pohon, tupai pohon, anak burung. Jadi yang selalu ada di pohon. Jadi itu sekedar penjelasan aja. Kalau untuk cincin emas, kita tergigit sebenarnya, walaupun dia berbisa menengah, dengan kondisi daya tahan tubuh yang bagus, aman sebenarnya, tanpa pengobatan. Karena bisa taring bisanya dia ada di belakang atau backframe. Mentok-mentoknya paling cuma bekas 3 hari 3 malam. Dan dijamin juga makan yang enak dia akan sembuh sendiri. Beda dengan Bungarus fasciatus atau ular walang. Kalau dia tidak dengan penanganan yang bagus, ya lewat, lulus dari hidup. Cuman kalau orang kampung, seringkali dengan penanganan tradisional itu simpel banget. Yaitu tidak dibawa masuk rumah sampai 24 hari semalam. Nah, setelah saya telaah dan kita bongkar teorinya, ternyata masa kritisnya itu sekitar 24 jam. Dan bisa yang ada itu adalah neurotoksin murni yang menyerang saraf kesadaran. Nah, jadi selama bisa menahan kesadaran seseorang yang tergigit Bungarus ini 24 jam, itu aman. Dan saya sudah membuktikan untuk beberapa rekan-rekan yang pernah tergigit untuk Bungarus, baik itu walang ataupun beling, kita jaga kesadaran 24 jam. Gimana caranya? Entah kita kasih minum kopi lah, entah kita ngantuk kita tampari. Dan itu sembuh. Daya tahan tubuhnya mampu untuk membentuk antibodi sendiri. Jadi itu kearifan lokal orang kampung, orang desa itu sebenarnya ada benarnya. Jadi nggak semua apa yang dilakukan masyarakat daerah itu salah, enggak. Jadi jangan sembarangan asal ngomong salah tanpa menelaah. Jadi saya bisa ngomong seperti itu karena apa? Saya praktisi ular dari tahun 87 dan bukan cuma main tok, tapi saya juga meneliti. Dulu saya masih nulis makalah, cuman akhirnya saya malas. Dan semua teori-teori yang ada itu semua melalui penelitian semua, melalui penelaah. Dan walaupun ada orang yang mengatakan teori-teori saya salah, saya cuma senyum. Karena mereka yang mengatakan salah, mereka belum pernah mempraktekannya. Itu. Tapi apa yang kami lakukan? Kami bukan cuma mengerti teorinya, tapi kami juga sudah melakukannya. Awas. Pak, bukannya yang kalau di sini kan yang kuning kayak itu namanya weling, Pak. Bukan. Weling justru hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Kalau di sini hitam putih welang, kalau yang kuning kayak gitu weling gitu yang loh. Ini welang, yang hitam putih itu weling. Oh. Cuman kalau weling itu hitam putihnya nggak sampai di perut. Oh. Di perutnya dia mulus putih atau abu-abu. Oh iya. Dan kalau welang itu belahnya sampai ke perut. Oh iya itu cirinya ya Pak. Ya. Terus bentuk kepalanya juga beda. Kalau welang itu bentuknya kepala menyegitiga. Tapi kalau weling agak membulat kayak jempol. Terus bedanya lagi ekornya. Kalau weling ekornya kayak cincin emas, panjang seperti kalbu. Tapi kalau welang
Ekornya butek, pendek. Jadi hampir kayak terpotong. Iya. Tapi kalau wuling itu lancip seperti ini, ekor cambuk. Kemarin kami juga bawa wuling sebenarnya untuk edukasi, cuman kemarin pagi kecelakaan, jadi meninggal dunia karena kepanasan. Jadi tim kami nggak ngerti karakternya, main asal ditaruh aja, hanya kepanasan dan meninggal. Jadi satu saran juga buat adik-adik ya, jangan pernah pegang ular tanpa pendampingan orang tua atau orang dewasa. Ya, jangan pernah pegang ular, apapun jenis ular. Karena walaupun tidak semua ular itu berbahaya, tapi adik-adik belum ngerti mana ular yang berbahaya atau enggak. Ya, ingat ya adik-adik, jangan pernah pegang ular tanpa pendampingan orang tua atau orang dewasa. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya banyak kejadian yang hal sepele, ya sebenarnya nggak masalah, tapi karena rasa ingin tahu dari anak-anak yang tinggi menjadi satu masalah. Dia melihat YouTube, kita orang profesional pegang ular, kita sudah kasih penjelasan jangan ditiru, tapi mereka tiru. Jadi kita bukan sok-sokan pegang ular sembarangan, tapi kita punya landasan sains atau ilmu pendidikan. Kita punya dasar dan kita juga ngerti bagaimana teknik pengobatannya. Jadi walaupun seringkali juga ada kecelakaan seperti kemarin Mas Panji Petualang sebelum lebaran ketiga kemarin ya kejepit kobra, cuman karena kita juga punya dasar, kita ngerti pengobatan, akhirnya tertolong. Nah, jadi untuk sementara itu aja sedikit wawasan tentang ular yang ada. Nanti di sesi-sesi yang lain kita sedikit demi sedikit kita bongkar wawasan tentang edukasi satwa. Oke, demikian dari kita tim edukasi satwa. Saya Heru Budul, Soal Petualang dan Panji Petualang. Kami mundur, monggo silakan bisa lihat-lihat koleksi kami dan mungkin juga mau ada yang foto dengan saya ataupun dengan Mas Panji ataupun dengan ular cantik. Weh, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Mbah Wanto gue. Mbah Wanto gue itu anggota dari Dream Team. Jadi dia dari Ketawan dan dia salah satu YouTuber Indonesia juga. Oh iya. Jadi demikian, nanti bisa kalau mau foto dengan Mas Panji, dengan saya atau dengan ular cantik, bisa menghubungi panitia bagaimana aturan mainnya, biar itu panitia yang berkenan. Oke, monggo silakan.